menunggu Ganjar Pranowo di Ganjar Buah Manis Demokrasi. Ganjar Pranowo hadir saat perayaan HUT ke-50 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa tanggal 10 Januari tahun 2023. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo hadir saat perayaan HUT ke-50 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa tanggal 10 Januari tahun 2023. Bahkan seorang tiran pun secara politik akan aman bertahan di puncak kekuasaan, karena memiliki dukungan dari massa, dibanding seorang tiran yang mengandalkan dukungan dari jejaring elit, tapi dimusuhi oleh massa. Tentu sangat bisa dipahami, jiwa zaman, dan latar sejarah yang membalut tulisan-tulisan Machiavelli, yakni zaman kejayaan absolutisme para raja. Namun demikian, pesannya sangat jelas dan masih sangat logis untuk dijadikan referensi politik hari ini. Karena itu kita masih menemui kutipan-kutipan tulisan Machiavelli di buku-buku yang bahkan terbit di tahun-tahun belakangan, bahwa dukungan massa atau rakyat pada umumnya adalah basis kekuasaan yang paling masuk akal dan paling konkret sebagai legitimasi para penguasa. Apalagi di dalam tatanan demokratis, dukungan massa adalah syarat utama untuk menjadi seorang pemimpin yang tentunya dihasilkan melalui proses demokrasi elektoral yang demokratis. Dengan kata lain, pendulang suara terbanyak dalam laga pemilihan presiden, kepala daerah, atau bahkan kepala desa, adalah penguasa, legitimate, secara politik dan secure, jika menggunakan istilah dari Machiavelli, sang filsuf politik terkenal di Eropa pada masa Renaissance. Karena ujung dari pemilihan adalah untuk mendapatkan pemimpin yang paling banyak dukungan publiknya, maka kandidat yang dilibatkan di dalam pemilihan tentunya haruslah kandidat-kandidat yang memiliki indikator ke arah tersebut. Pasalnya, sebelum pemilihan benar-benar dilangsungkan, kita belum memiliki data pasti soal dukungan masing-masing kandidat. Jadi cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan melibatkan kandidat yang memiliki indikasi dukungan publik terbanyak ke dalam pemilihan. Di era demokrasi modern, indikasi tersebut biasanya berasal dari hasil survei. Jamak di negara-negara demokrasi bahwa kandidat yang dimunculkan oleh satu atau beberapa partai adalah kandidat yang memiliki data hasil survei tertinggi. Bahkan di Amerika Serikat pun, di mana proses kandidasi dan seleksi kandidat dilakukan melalui konvensi internal partai, angka survei adalah salah satu faktor penentu ikut atau tidaknya seorang kandidat dalam konvensi partai, apalagi setelah hasil konvensi didapat. Partai dan tim sukses kandidat akan berjuang habis-habisan untuk mempertahankan agar angka raihan surveinya tidak menyusut. Semua itu dilakukan bukan sekadar untuk memastikan sang kandidat bisa memenangkan pemilihan, tapi juga untuk memastikan bahwa kandidat yang diusung tetap mendasarkan pencalonannya atas dasar basis dukungan publik, terlepas seperti apa performa sang kandidat nantinya setelah terpilih dan terlepas cara apa yang dipakai oleh tim sukses sang kandidat untuk mempertahankan angka elektabilitasnya. Yang jelas proses yang demikian sudah menuju ke tujuan yang benar, yakni mendapatkan dukungan publik sebanyak-banyaknya. Menurut hemat saya, inilah proses yang semestinya juga ditempuh oleh partai-partai politik di Indonesia. Kandidasi seorang calon presiden utamanya harus didasarkan kepada dukungan publik terlebih dahulu, baru kemudian pembangunan jejaring dukungan dari kalangan elit. Dengan kata lain, hasil survei yang berasal dari lembaga-lembaga survei independen dan kredibel semestinya menjadi referensi utama bagi partai-partai politik dalam membuat daftar kandidat potensial. Logika politik di atas nampaknya berjalan baik di beberapa kubu politik, tapi terkesan mandek di kubu lainnya.